Tuan Cahaya itu perkasa. Aku tahu Lord Lightlord tidak akan menyerahkan Lei Cheng dengan mudah. Penguasa cahaya masih memahami kita. Sekelompok orang percaya merasa lega untuk sementara waktu. Karena situasi di depan mereka sengaja diciptakan oleh Lord Lightlord. Dengan toleransi Lord Lightlord terhadap mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan mereka kehilangan kota dengan sia-sia dan menderita keluhan seperti itu dengan sia-sia. Qin Yichen memandang Sai Lao yang ada di samping. Penatua Sai, tolong lakukan perjalanan dan sebarkan berita bahwa kami masih bersedia membantu bertahan melawan binatang guntur. Semakin banyak orang mengetahuinya, semakin baik. Binatang petir. Sai Laoyi memikirkan binatang guntur yang tidak membocorkan kekurangan dalam konfrontasi sebelumnya dengan orang-orang percaya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tuan Cahaya, saya mengerti maksud Anda. Sai Lao sangat bersemangat. Biarkan semua tahu belas kasihan Tuhan Cahaya. Setelah para prajurit itu tidak dapat menghentikan serangan Thunder Beast, jika mereka tidak meminta bantuan dari kuil penguasa cahaya, mereka akan kehilangan hati mereka. Tetapi bahkan jika mereka meminta bantuan Lord of Light, dengan kekuatan mereka, bukankah akan mudah untuk membersihkan Thunder Beast? Tidak peduli apa yang mereka pilih, itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Terhadap kuil Tuhan, satu-satunya kerugian yang mungkin adalah bahwa orang-orang ini mati tanpa meminta bantuan, dan korbannya akan terlalu besar, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan orang-orang Lei Cheng. Tapi apakah Qin Yichen akan membiarkan ini terjadi? Tentu saja tidak. Selama mereka masuk ke Lei Cheng, Qin Yichen memiliki banyak alasan untuk membantu orang-orang Lei Cheng mengalahkan binatang guntur. Dan ini adalah rencana sempurna Qin Yichen. Satu-satunya hal yang mungkin berubah adalah bahwa orang-orang ini telah lama melawan binatang guntur di bidang bintang, dan mereka memiliki pengalaman yang kaya. Mungkin mereka dapat menahan serangan binatang guntur. Tapi Qin Yichen tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, menurutnya, apalagi sedikit pengalaman, bahkan jika mereka berpengalaman dan terganggu oleh binatang buas, mereka yang baru saja memanjat tembok kota tidak dapat menahan diri. Binatang guntur di awan guntur datang siap, dan orang-orang ini tidak siap. Di hati Qin Yichen, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Satu-satunya perbedaan adalah berapa lama orang-orang ini dapat bertahan. Sai Lao buru-buru berangkat, dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya mulai menyesuaikan keadaan mereka satu demi satu. Selama Qin Yichen memberi perintah, mereka benar-benar bisa mengalahkan binatang guntur itu dalam keadaan terbaik. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, merasa agak emosional di hatinya. Kekuatan kepercayaan adalah kekuatan paling kuat di dunia ini. Tidak ada seorang pun. Tetapi bagi banyak dewa dengan ketuhanan, bahkan 12 dewa utama, pemahaman mereka tentang orang percaya sangat dangkal. Kekuatan iman itu kuat, cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang percaya ini adalah keberadaan yang paling berharga dalam kekuatan iman. Betapa aktifnya orang-orang percaya Lord of Light hari ini. Anda dapat melihat betapa diabaikannya para dewa-dewa ini bagi mereka. Hanya karena Qin Yichen memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan diri mereka sendiri dan bermain dengan nilai mereka sendiri, itu memiliki efek yang terpisah. Jika Qin Yichen dapat mengetahui hal ini lebih awal dan menasihati orang-orang percaya ini, mereka akan lebih berani dan tak kenal takut daripada orang mati. Orang mati biasa lebih memanjakan pada hari kerja karena mereka pasti akan mati. Tetapi orang percaya ini berbeda. Mereka akan menggunakan segalanya untuk meningkatkan kekuatan mereka, hanya untuk dapat mengembangkan cahaya mereka sendiri. Dalam pandangan mereka, ini adalah kehormatan tertinggi. Tuan Cahaya, saya sudah mengatur tenaganya. Dengan lebih dari 30 orang yang saya bawa, itu sudah cukup untuk mengalahkan binatang guntur ini. Zhao Wuling meremas tinjunya. Setelah memasuki kuil penguasa cahaya, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Dia selalu menjaga kuil penguasa cahaya, tetapi di wilayah bintang, di mana ada orang yang begitu tidak sadar, berani datang ke kuil penguasa cahaya untuk mencari masalah. Karena itu, meskipun Zhao Wuling menahan napas di dalam hatinya, dia tidak berdaya. Tanpa lawan, Anda hanya bisa menghabiskan waktu di lapangan seni bela diri, mengasah keterampilan bertarung Anda lagi, dan meningkatkan kekuatan Anda. Sekarang, ketika akhirnya tiba saatnya untuk menunjukkan kemampuannya, Zhao Wuling dapat dikatakan penuh semangat. Tuan Cahaya, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Kali ini, Anda bisa melihat saya menunjukkan cara menghancurkan binatang guntur ini. Qin Yichen tersenyum ringan. Aku tidak berencana untuk bergerak kali ini. Di mata orang-orang percaya yang bingung, Qin Yichen tersenyum santai. Kesempatan untuk mengalahkan musuh ini tentu saja disediakan untukmu. Sekarang bukan waktunya bagiku untuk muncul. Qin Yichen berkata dengan ringan. Dalam benaknya, semua yang ada di depannya hanyalah makanan pembuka. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan wilayah bintang awan guntur ini, bukan bagaimana Anda dan orang-orang percaya ini berkhotbah dan bagaimana mempublikasikan perbuatan Lord of Light. Sebaliknya, perlu menggunakan pertempuran nyata untuk memenangkan persetujuan dari orang-orang ini dan membiarkan mereka secara sukarela bergabung dengan kuil penguasa cahaya.
Hanya orang percaya yang diperoleh dengan cara ini yang dapat dipercaya. Saat ini hanyalah langkah pertama dalam rencana Qin Yichen untuk menempatkan pasukan yang pernah memerintahkan Lei Cheng melawan rakyat Lei Cheng. Ketika dia muncul, saat itulah Thundercloud Starfield sepenuhnya menyerah pada kuil penguasa cahaya. Sebelum itu, Qin Yichen memutuskan untuk aman dan mengeluarkan kekuatan-kekuatan ini yang bersembunyi di kegelapan. Oke, persiapkan dengan baik di sini. Aku akan pergi dan melihat di tempat lain. Setelah berbicara, Qin Yichen menghilang dari udara tipis dan berbalik ke Yuncheng di wilayah bintang awan guntur. Di Lei Cheng, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya sedang menyesuaikan status mereka, siap bertarung kapan saja. Di gerbang kota Lei Cheng, ada semburan suara dari waktu ke waktu, dan ada auman binatang yang konstan. Orang-orang Lei Cheng telah mundur dari lantai atas untuk menghindari terpengaruh oleh pertempuran. Di atas tembok kota Lei Cheng, tentara yang tak terhitung jumlahnya meraung, dan peralatan pertahanan memuntahkan petir seperti orang gila, mencoba menekan binatang guntur yang menerobos masuk ke tempat ini. Tetapi binatang guntur itu masih menekan selangkah demi selangkah, dan segera, ia tiba di depan gerbang kota. Semua prajurit Lei Cheng tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Di masa lalu, mereka menggunakan metode ini untuk membuat Thunder Beast mundur. Tapi hari ini, binatang guntur ini seperti orang gila, terus-menerus mengalir ke pintu masuk kota guntur yang panjang dan sempit. Setiap langkah maju ada harganya, tetapi mereka tidak mundur. Mendekati gerbang kota, binatang guntur besar tiba-tiba melompat di atas tembok kota. Ledakan. Cakar yang kokoh dan kuat secara langsung memotong kepala kota ke bawah satu langkah, dan tubuh besar binatang guntur meremas kepala kota dengan susah payah. Tentara Lei Cheng yang tak terhitung jumlahnya panik, dan banyak yang tewas. Gerbang kota hilang. Kembali dan pertahankan kota. Tentara Lei Cheng yang dikalahkan dengan tergesa-gesa melarikan diri kembali ke Lei Cheng dengan berita yang mengecewakan ini. Ketika berita itu menyebar, orang-orang Lei Cheng, yang sudah melarikan diri ke lingkaran kedua, melarikan diri lebih dalam ke Lei Cheng seperti orang gila.